Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudillahu fala mudhillalah wa may yudillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat sama Lukman Effendi. Hari ini dan ke depan kita akan membahas satu kunci dari hidup bahagia, yaitu yang disebut sebagai ikhlas ya. Nah, kenapa sih kita perlu membahas tentang pentingnya keikhlasan ini ya? Setidak-tidaknya ada 9 ya alasan mengapa ikhlas ini menjadi penting di dalam kita menjalani hidup. Untuk kebahagiaan tentu saja, dan tentu saja untuk kita selamat dari dunia sampai ke akhirat. Yang pertama, kenapa kita perlu keikhlasan, pentingnya keikhlasan. Karena ikhlas adalah puncak pengalaman terbaik terhadap ajaran agama. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Nabi Ibrahim disebut sebagai nabinya agama juga di luar Islam ya. Nabi Ibrahim disebut oleh Allah agar Yahudi dan Nasrani menggunakan akal pikiran mereka. Jika Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim, lalu kenapa mereka menyimpang begitu jauh sehingga keluar dari agama Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah bapak tauhid yang dengan ikhlas mengamalkan ajaran Islam dan mendakwahkannya kepada kaumnya walaupun harus menerima konsekuensi yang sangat berat dan penentangan yang sangat hebat dari kaumnya. Ikhlaslah kekuatan utamanya dalam menghadapi itu semua. Seandainya Nabi Ibrahim melakukan semua itu bukan karena Allah, maka Allah takkan pernah menolongnya dan takkan pernah memuji sebagai kekasih Allah yang sejarahnya ditulis dengan tinta emas. Jadi itulah kenapa keikhlasan begitu penting ya, karena ikhlas adalah puncak pengamalan terbaik terhadap ajaran agama ya. Keikhlasan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya ya. Keikhlasan Nabi Ibrahim untuk harus meninggalkan istrinya dengan anaknya begitu saja semata-mata karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ya, dari 9 tentang pentingnya keikhlasan adalah kenapa kita harus ikhlas. Karena ikhlas akan mendapatkan pahala yang besar. Allah berfirman di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah,
maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 146. Orang yang ikhlas dibangkitkan ruhul jamaah dalam diri mereka, bahwa bukan sendirian mereka memegang teguh agama ini dengan ikhlas, maka mereka akan dikumpulkan pula di akhirat bersama semua orang yang ikhlas berpegang pada agama Allah. Jadi kenapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari 9 tentang pentingnya keikhlasan adalah dengan kita ikhlas maka kita tidak disalahkan oleh Allah atas apa yang tak mampu mereka lakukan. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 91, tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 91. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan uzur-uzur yang tiada dosa bagi pelakunya bila tidak ikut perang. Maka Allah menyebutkan sebagian darinya yang bersifat lazim bagi diri seseorang untuk tidak terlepas darinya, yaitu lemah keadaan tubuhnya sehingga tidak mampu bertahan dalam berjihad, dan juga uzur atau alasan lainnya yang bersifat permanen seperti tunanetra, pincang, dan lain sebagainya. Karena itulah dalam ayat di atas golongan itu disebutkan di muka. Alasan lainnya ialah bahwa yang bersifat insidental seperti sakit yang menghambat penderitanya untuk dapat berangkat berjihad di jalan Allah, atau karena fakirnya sehingga ia tidak mampu mempersiapkan diri untuk berjihad, maka terhadap mereka tidak ada dosa ya, jika mereka berlaku ikhlas dalam ketidakkeberangkatannya berjihad di jalan Allah tadi, tidak menggentarkan orang lain, tidak pula menghambat mereka, sedangkan mereka tetap berbuat baik dalam keadaannya itu. Ya, jadi ketika orang sedang berhalangan, dan inilah salah satu keluasan dari Islam. Jadi perintah berjihad itu tentu tidak semua diperintahkan ya. Ketika orang sakit, ketika orang lemah, ketika orang macam-macam dari alasannya yang bisa diterima. Orang-orang Hawariyun, pengikut Nabi Isa, bertanya, wahai Rasulullah atau wahai Nabi Isa, ceritakanlah kepada kami tentang orang yang berbuat ikhlas kepada Allah. Nabi Isa menjawab, orang yang lebih mementingkan hak Allah daripada hak manusia. Dan apabila ia menghadapi dua perkara, yaitu perkara dunia dan perkara akhirat, maka ia memulainya dengan perkara akhirat. Sesudah itu baru perkara dunianya. Hadis riwayat Sufyan Asy-Syauri, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah terdapat kaum-kaum, tidak sekali-kali kalian menempuh suatu lembah, tidak pula kalian menempuh suatu perjalanan, melainkan mereka selalu beserta kalian. Para sahabat bertanya,
Padahal mereka di Madinah, Rasulullah SAW bersabda, ya, mereka tertahan oleh uzurnya. Berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Auza'i mengatakan bahwa orang-orang keluar untuk melakukan sholat istihaq. Lalu Bilal ibnu Sa'id berdiri di antara mereka untuk berkhutbah. Maka ia membelinya dengan mengucapkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu ia berkata, hai orang-orang yang hadir, bukankah kalian mengakui berbuat dosa? Mereka menjawab, ya benar. Bilal ibnu Sa'ad berkata dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya kami mendengar firman-Mu yang mengatakan tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ya Allah, kami telah mengakui berbuat dosa, maka berikanlah ampunan bagi kami, rahmatilah kami, dan berilah kami siraman hujan. Bilal mengangkat kedua tangannya dan orang-orang itu pun mengangkat tangan mereka, maka hujan pun turun kepada mereka. Demikianlah sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi itulah 3 alasan kenapa kita harus ikhlas dari 9 alasan yang akan kita jelaskan. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tetap sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.